Terduga pelaku hipnotis di Kalianda yang mengaku tim sukses dari salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Radito Egi Pratama dan M. Saiful Anwar, terekam CCTV sedang berjalan dengan korban sambil membawa beras. Di dalam rekaman CCTV berdurasi 1 menit pada Kamis 7 November 2024 tersebut, yang diambil dari kios atau konter HP di seberang rumah atau warung korban, terlihat pelaku sedang berjalan membawa beras. Pada rekaman CCTV Kamis 7 November 2024 tersebut, pada pukul 9.39.40 detik sampai 9:39:39 menit 43 detik, web terlihat korban yang saat itu memakai jilbab panjang berwarna merah dengan celana motif batik coklat berjalan dengan seorang laki-laki memakai kaos putih, celana panjang jeans ke arah Roman Bakery. Anak korban, Idomai Saputra, mengatakan dirinya sudah memberikan rekaman CCTV tersebut ke Polsek Kalianda. Alhamdulillah ada rekaman CCTV di konter depan. Rekamannya udah kami kasih ke Polsek Kalianda. Dirinya berharap pelaku kasus hipnotis tersebut segera ditangkap. Menurut korban hipnotis Kenny, 60 tahun, orang tua dari wartawan Lampung Expos, Ido Mai Saputra, pelaku hipnotis tersebut mengaku tim sukses dari pasangan calon nomor urut 02 Egi Saiful. Sukeni, warga Kelurahan Waik Urang, Kecamatan Kalianda, menjadi korban hipnotis pada Kamis 7 November 2024. Komplotan pelaku hipnotis tersebut beraksi sekitar pukul 10 pagi. Perhiasan gelang tangan yang terbuat dari emas seberat 115 gram berhasil dirampas para pelaku, dengan rincian salah satu gelang seberat 75 gram dan 40 gram. Saat itu korban tengah menjaga warung, kemudian didatangi pelaku yang hendak membeli beras. Namun saat membeli beras tersebut, pelaku tidak langsung membayar di warung. Korban malah diajak ke mobil pelaku yang diparkir di depan toko roti Roman Bakery untuk melakukan pembayaran beras 10 kilo tersebut. Alasan pelaku, uangnya ada di dalam mobil. Emaknya juga diajak menuju mobil Terios yang diparkir di depan Roman Bakery untuk mengambil uang bayar berasnya. Setelah sampai di mobil, korban malah dipaksa masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, korban juga dipaksa untuk melepas perhiasan emas agar pintu mobil dibuka. Gelang emas itu disuruh buka oleh pelaku dan dibungkus di tisu. Sebelum emas diturunkan di lapangan Cipta Karya, bungkusan tisu ditukar dan diisi emas palsu oleh pelaku. Korban yang merasa takut juga sempat ditenangkan oleh pelaku dengan mengaku sebagai tim sukses calon Bupati nomor urut 2 Radito Egi Pratama. Aksi hipnotis tersebut, korban kehilangan 2 gelang emas dengan total berat 115 gram. Kerugian korban mencapai 160 juta rupiah, dan saat ini kasus hipnotis tersebut masih ditangani oleh jajaran Polsek Kalianda. Tadi diterima oleh Polsek Kalianda, Polres Lampung Selatan, terkait dugaan adanya peristiwa hipnotis terhadap korban. Jadi sesuai dengan penyampaian korban di berita acara wawancara, bahwa korban ini kan memiliki toko kelontong di Kalianda. Awalnya ada orang yang sudah mengintai datang ke toko milik korban dan membeli sejumlah barang dagangan korban. Kemudian ada orang lain yang berasal dari satu mobil membeli juga, tapi memperhatikan perhiasan yang dipakai oleh korban. Perhiasan ini berupa gelang emas, ada 2. Yang pertama seberat 40 gram dan yang satunya seberat 75 gram. Nah, jadi ketika orang kedua mendatangi korban, kemudian korban ini diajak masuk ke mobil milik terduga pelaku ini. Setelah korban menurutin dan masuk, diajaklah di dalam mobil itu, ditawarin sejumlah uang bantuan, dan akhirnya korban mau dan menuruti apa yang diminta oleh mereka. Ketika korban ini hendak ingin turun ke dari kendaraan mereka, diminta agar perhiasan milik korban ini dicopot dulu. Setelah diturutin, perhiasan itu dibawa oleh para terduga pelaku ini kabur, dan korban setelah turun merasa kalau korban ini terhipnotis. Jadi ceritanya seperti itu. Terus upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri seperti apa sekarang? Nah, tadi setelah kejadian, kami terbitkan polisi dan tim gabungan dari Polres dan Polsek Kalianda langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Kami tadi juga menyisiri
Siapa tahu di seputaran TKP ini ada titik-titik yang terpasang CCTV, tujuannya untuk melihat record dari CCTV untuk mempersempit ke arah identitas para terduga pelaku. Untuk Ada himbauan untuk ya himbauan buat warga agar tidak terjadi lagi. Nah, seperti kalau himbauan terkait dengan kejadian. masyarakat terkait dengan kejadian ini, harap bijak ketika menggunakan barang-barang yang berharga, apapun itu, handphone, perhiasan dan sebagainya, karena kita nggak bisa memprediksi siapa yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, jangan underestimate dengan barang-barang berharga yang kita miliki.